Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas A Latsar Base 2 Bappekom 3 Jakarta. Pada video kali ini kami akan membahas rencana aksi kami dalam menghadapi tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di Kementerian PU, yaitu pengaruh efektivitas TNDE atau e-office terhadap kinerja organisasi. Kami kelompok 2 telah mengidentifikasi 3 isu terkait pengaruh TNDE atau e-office terhadap kinerja organisasi. Isu pertama yaitu penerapan TNDE atau Tata Naskah Dinas Elektronik yang masih belum konsisten di seluruh unit kerja Kementerian PU. Tidak semua persuratan di Kemen PU telah menggunakan sistem TNDE. Sebagian surat masih dikirimkan lewat email. Selain itu, sebagian pegawai juga belum rutin memeriksa akun TNDE mereka. Isu yang kedua, proses disposisi approval di TNDE yang lama. Proses disposisi dari atasan yang berlangsung cukup lama menyebabkan keterlambatan penerimaan informasi oleh pihak yang dituju. Dan isu yang terakhir atau ketiga, integrasi sistem TNDE ke email, WhatsApp, atau Teams yang belum merata. TNDE belum terintegrasi dengan email sehingga pegawai tidak mendapatkan notifikasi otomatis dan banyak dokumen penting yang terlambat ditindaklanjuti. Oke, apa aja sih dampak dari masing-masing isu tersebut? Nah, untuk isu yang pertama, dampaknya adalah proses persuratan menjadi tidak terstandar dan menyulitkan dalam hal pengasipan maupun penerusan dokumen. Nah, untuk isu yang kedua, dampaknya adalah informasi yang lambat diterima akan menunda proses penyelesaian tugas atau kegiatan yang membutuhkan respon cepat. Tugas yang tertunda akibat lambatnya disposisi ini dapat menurunkan kepercayaan terhadap efektivitas kinerja instansi. Nah, untuk yang isu ketiga, yaitu memiliki dampak pegawai harus membuka aplikasi secara manual, yang mana ini menambah waktu dan beban kerja administrasi dari pegawai tersebut. Jika pegawai tidak rutin membuka aplikasi TNDE, surat masuk berpotensi terlambat diketahui dan akhirnya juga berdampak pada tindak lanjut yang terlambat pula. Baik, selanjutnya untuk keterkaitan isu, dari isu pertama penerapan TNDE masih belum konsisten di seluruh unit kerja Kementerian PU. Dari sudut pandang manajemen ASN, hal ini menandakan perlunya penguatan sistem pengawasan, pembinaan, serta komitmen agar penggunaan TNDE bisa benar-benar menyeluruh. Untuk isu yang kedua, proses disposisi approval di TNDE yang lama, menurut sudut pandang manajemen ASN, hal ini menjadi indikator perlunya peningkatan tata kelola SDM melalui pembinaan, monitoring kinerja, dan penguatan komitmen. Untuk isu yang ketiga, yaitu integrasi sistem TNDE ke email, WhatsApp, dan Teams yang belum merata. Melalui perspektif manajemen ASN, hal ini menjadi sinyal kuat perlunya penguatan sistem dan SDM agar kinerja pegawai terukur, efisien, dan akuntabel melalui dukungan teknologi yang benar-benar integrasi. Nah, dari hasil penapisan core isu menggunakan metode USG, dari 3 isu yang dianalisis, isu utama yang dipilih adalah isu integrasi sistem TNDE ke email, WhatsApp, dan Teams yang belum merata. Isu ini memiliki skor tertinggi yaitu 13, sementara isu lain yang memperoleh skor 11 dan 12. Hal ini disebabkan oleh tingginya urgensi, tingkat keseriusan, dan potensi pertumbuhan dari isu tersebut. Ketidakmerataan integrasi sistem menyebabkan koordinasi antar staf dan pimpinan menjadi tidak optimal, sehingga alur kerja bisa terganggu. Oleh karena itu, fokus pada integrasi sistem ini sangat penting untuk memastikan proses administrasi digital berjalan dengan lancar, cepat, dan meminimalkan keterlambatan atau kesalahan komunikasi. Analisa SWOT. Untuk strengths, kita sudah punya aplikasi TNDE, sebagian ASN sudah terbiasa pakai aplikasi digital, dan fasilitas komputer serta internet juga tersedia. Untuk weakness, TNDE belum terhubung ke email, WhatsApp, ataupun Teams. Akibatnya, pegawai sering telat bagi surat, kerja jadi double, dan ada ASN yang masih belum nyaman memakainya. Opportunities, pemerintah sedang mendorong SPBE, lalu teknologi integrasi sudah ada, notifikasi otomatis bisa bikin kerja lebih cepat, dan tentunya bisa jadi contoh yang baik untuk instansi lain. Untuk triknya, kalau dibiarkan, informasi bisa terlambat sampai, ASN dianggap kurang sigap, pegawai merasa ribet buka banyak platform, dan terakhir sulit capai Smart ASN. Dapat kita lihat dari analisis Fishbone berikut.
Dari sini kita bisa simpulkan bahwa problem besar yakni belum adanya integrasi antara sistem TNDE dengan WA, email, ataupun Teams, karena sistem TNDE tersebut harus kita periksa satu persatu atau secara manual, dan juga terkadang disposisi atau surat yang terkadang datang secara tiba-tiba. Maka dari itu, akar dari masalah tersebut adalah belum adanya integrasi antara TNDE dengan WA, email, ataupun Teams. Oke, jadi integrasi TNDE yang belum rata itu bukan soal sistem aja ya. Ini soal gimana kita berkomunikasi sebagai ASN yang adaptif dan juga kolaboratif. Maka langkah pertama adalah audit teknis. Kita perlu tahu titik lemah dan juga potensi sistem kita. Lalu kita terapkan bot notifikasi yang bisa menjembatani TNDE dengan email, WA, dan juga Teams, agar informasi tidak lagi terjebak di satu kanal. Terakhir, kita mulai dari yang kecil tapi paling berdampak, yaitu pilot project di unit-unit strategis. Dari sana kita belajar, kita sesuaikan, lalu kita replikasi. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk mencoba. Nah, jadi kesimpulannya, integrasi sistem TNDE ke kanal komunikasi digital seperti email, WhatsApp, dan Microsoft Teams itu bukan sekadar persoalan teknis ya. Itu adalah fondasi dari birokrasi kita yang gesit, kolaboratif, dan juga berorientasi pelayanan. Melalui audit kebutuhan, penerapan bot notifikasi, dan juga pilot project strategis, kita memiliki solusi konkret untuk menjembatani kesenjangan ini. Namun teknologi ya hanya alat aja, keberhasilan tetap bergantung pada komitmen ASN sendiri untuk berubah. Mari kita ubah TNDE dari sistem yang berjalan sendiri menjadi ekosistem komunikasi yang hidup. Karena di era smart governance, kecepatan informasi bukan lagi sebuah kemewahan, ia adalah kewajiban.